Menu e-faktur 22MP1. Fungsinya untuk mengeluarkan data penjualan untuk dimasukkan ke dalam DJP, aplikasi faktur pajak yang ada di plugin e-faktur 22MP1 ini. Ada pajak keluaran, pajak masukan, purchase invoice, retur pajak penjualan, credit note, retur pajak masukan, purchase return, pajak keluaran cash sale. Nah, sebelum masuk ke menu-menu tersebut, yang pertama harus kita atur yaitu dari menu GST, Tax Code Maintenance. Nah, Tax Code Maintenance ini fungsinya untuk mengatur PPN masukan dan PPN keluaran. Untuk cara inputnya tinggal diklik New saja. Kita masukkan tax code-nya, misalnya PPN masukan. Lalu pilih akunnya PPN masukan yang sudah disediakan. Lalu pilih description-nya sama, PPN masukan, tax percentage-nya 10%. Dan berhubung ini PPN masukan, akan masuk ke purchase. Lalu klik OK kalau misalnya semua sudah terisi dengan lengkap. Lalu selanjutnya akan menjadi seperti ini. Ini PPN masukan, akunnya sudah masuk, PPN masukan 350 sekian, deskripsinya PPN in, tax percentage-nya 10% dan purchase. Begitu juga sebaliknya terhadap PPN keluarannya atau PPN out-nya. Kita tinggal edit di sini, kita masukkan PPN out, masukkan juga jurnalnya, masukkan PPN out, description-nya, lalu di sini tax percentage-nya 10% dan pilih supply. Habis itu oke. Setelah itu kita ke AR debtor maintenance. Nah, AR debtor maintenance ini ada beberapa yang harus diperhatikan, terutama untuk pengisian e-fakturnya. Ketika create new debtor, di sini company name-nya diisi seperti biasa, PT ABC. Lalu PT wait. Misalnya di sini company name-nya PT A B C D. Nah, yang harus diperhatikan yaitu deskripsi kedua dari company name-nya ini harus diisi. Kalau tidak diisi, nanti tidak akan bisa keluarkan CSV e-fakturnya. Debtor account-nya diisi seperti biasa, bisa running number by AutoCount atau misalnya mau ditulis diketik manual juga bisa, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Lalu billing address-nya disesuaikan, diisi, harus diisi. Nah, setelah diisi, di sini yang harus diperhatikan di UDF-nya. UDF-nya harus diisi juga NPWP-nya. Dan KJT-nya, kode jenis transaksinya. Untuk kode jenis transaksinya bisa dipilih dari nomor 1 sampai nomor 9. Untuk pemilihannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nomor 1 kepada pihak bukan pemungut PPN, nomor 2 kepada pemungut bendaharawan, ketiga kepada pemungut selain bendaharawan, keempat nilai DPP lainnya, 6 penyerahan lainnya termasuk penyerahan kepada VAT refund, 7 penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, 8 penyerahan yang PPN-nya dibebaskan, 9 penyerahan aktiva pasal 16D UU PPN. Untuk saat ini kita coba yang KJT 1, kode jenis transaksinya 1. Setelah itu, setelah selesai diisi, ini sudah lengkap, tinggal klik save. Nah, lanjut ke menu sales.
Nah, pada saat pembuatan sales invoice seperti biasa, mungkin ada yang menggunakan quotation, dibuat dulu quotationnya, lalu ditransfer ke sales order, lalu ditransfer kembali ke delivery order, lalu selanjutnya ke menu invoice. Nah, dari menu invoice ini kita harus create pada saat create new invoice. Pada saat create new invoice, kita pilih dulu nama debtornya. Hmm, PT ABCD. Running number invoice-nya new, running number by autocon, lalu kita masukkan di sini itemnya. Misalnya ini. Kuantitinya 10. Nah, jangan lupa untuk PPN code-nya di sini diisi PPN out. Kalau nggak diisi, nanti PPN-nya di sini tetap 0. Kalau PPN-nya 0, nggak akan bisa untuk dimasukkan ke CSV-nya. Nah, setelah itu yang perlu diperhatikan pada saat UDF, kita pilih text document number-nya, kita pilih yang paling atas, lalu tab. UDF-nya sudah ada, nomor fakturnya. Ini semua disesuaikan dari master datanya. Lalu kalau misalnya kita mau bikin CSV-nya, kita harus klik di sini e-faktur. Di UDF, di menu UDF, pada saat pembuatan invoice, kita klik e-faktur. Setelah itu kita save. Setelah di-save, kita ke menu e-faktur, pajak keluaran. Nah, disesuaikan tanggalnya, bisa dari tanggal 1 April sampai dengan tanggal hari ini. Bisa yang dari belum proses, sudah diproses, atau semuanya. Kita tinggal klik inquiry. Lalu setelah itu akan muncul 3 invoice. Nah, jika misalnya hanya PT ABC saja yang mau dikeluarkan, berarti checklistnya satu saja. Tapi jika semuanya mau diimpor, kita tinggal check all. Dia akan otomatis checklist semuanya. Di pojok kanan, paling pojok kanan ada kolom checklist. Ini harus di checklist salah satunya atau semuanya. Lalu setelah itu, jika sudah di checklist, kita tinggal generate CSV file. Kita taruh di desktop, kita klik OK. Selesai. Pada saat di desktop, sudah muncul pajak keluarannya. Ya, sudah jadi.